Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidil khamsatun mudbiha amal wabail hadlima al-mustafa wal murtada wa manahuma Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatun mudbiha al-mustafa wal murtada wa manahuma wa fatimah ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya al-karami khamsatun mudbiha amal wabail hadlima al-mustafa wal murtada wa manahuma wa fatimah ya rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatun mudbiha amal wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa manahuma wa fatimah ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatun mudbiha amal wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa manahuma wa fatimah ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatun
akan ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman yang akhir. Zaman akhir begini banyak fitnah, bala, bencana, ya, karena kelakuan kita sebagai manusia. Rasul kepada Allah dengan kebesaran keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kebesarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan kebesarannya Sayyidah Fatimah dan kedua putranya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jangankan sekarang kita sebagai umat Rasulullah, dulu saja sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke muka bumi ini, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan ujian besar dari Allah, yaitu banjir sampai menenggelamkan alam semesta ini, dan kemudian membuat kendaraan penyelamat yaitu safinah, dan orang kita nyebutnya perahu. Safinah orang kita nyebutnya perahu, farohat bahagia. Dengan banjir kemudian maka binasalah hayawan untuk kecuali yang diselamatkan Allah melalui Nabi Rasulullah dengan kendaraan penyelamat yaitu perahu. Setelah naik semua hayawan manusia berpasang-pasangan, tapi tak kunjung berjalan itu perahu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah, karena kalau berhenti nggak maju ini perahunya nanti malah tenggelam. Maka memohon kepada Allah dan kemudian mendapatkan wahyu. Beliau seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah agar dituliskan di kapal itu nama kekasih Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nama putrinya Sayyidah Fatimah, nama cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan kemudian ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan dituliskan itu maka berjalanlah hari itu. Padahal mereka jauh masih belum mengumpulkan muka bumi, tapi sudah dikeramatkan oleh Nabi Nuh. Rasulullah dikeramatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikeramatkan, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah dikeramatkan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga dikeramatkan. Orang itulah dengan tawasul dengan nama ini maka Allah selamatkan. Kita mendapat ujian di rumah tangga, di usaha, tawasul dengan nama besarnya beliau. Jadi nanti kita diselamatkan oleh atas nama beliau dan Allah Taala. Juga ujian bala di dalam batin kita. Bala itu adalah bala zahir yang hubungannya dengan fisik ini, dengan tempat tinggal kita, dengan alam zahir. Dan ada juga bala yang ujian yang hubungannya dengan batin kita, dengan hati kita dan roh kita. Maka juga perlu selamat. Bahkan lebih penting mesti diselamatkan, lebih didahulukan hati dan roh hati kita. Sehingga Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat, membawa rahmat, penyebar rahmat sekaligus zatnya, membawa kebahagiaan, menyebarkan kebahagiaan dan sekaligus zatnya kebahagiaan.
ada kebahagiaan, ada daknya kebahagiaan yaitu Rasulullah SAW. Membawa keselamatan, menebarkan keselamatan juga daknya asalnya Allah Rasulullah SAW. Dak keselamatan. Dengan Rasulullah ya selamat. Memandang Rasulullah ya selamat. Bersama Rasulullah ya selamat. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan kita berkumpul dalam rangka apa? Untuk menuju pulang. Pulang kemana? Pulang ke asalnya. Niatkan itu. Berkumpulnya di sini, luruskan niatnya karena Allah, karena Rasul. Ainul wusuli ila Allah wa Rasul. Berkumpul di sini karena Allah dan Rasulnya, karena Allah dan kekasihnya, karena Allah lillahi ta'ala wa rasulih ainil wusuli ilahi wa rasulih, untuk pulang kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke Rasulullah itu kembali ke Allah, pulang ke Rasulullah itu pulang ke Allah namanya. Radul far'i ilal asli, radul far'i ilal asli. Mana farmun kita, mana aslun Rasulullah SAW. Radul ba'di ilal kul, mana ba'dun kita semua, mana kul itu Rasulullah. Sumber, pusat, asal. Semua kita diciptakan dari Rasulullah, maka mesti kembali lagi ke Rasulullah. Ruhaninya, ruhnya. Ini berkumpul di sini karena Allah dan Rasulnya maksud. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Karena Allah lah, karena Allah lah, karena Allah itu yang melakukan suluk. Ruhaninya membesar, menguat, mendewasa, berjalan dan berpindah alam. Kendati pun wujud fisiknya masih hidup di dunia ini. Ya biasa kumpul ini, ada yang sudah di langit ruhaninya, ruhnya. Bagaimana kalau orang ruhnya sudah di langit itu hidupnya pakai apa? Ruhnya di langit itu fisiknya berjalan dengan apa? Dengan sukma. Dengan sukma. Yang menghidupi fisik ini sukma, yang menghidupi agama yaitu ruh. Menguat, mendewasa, ruhnya kembali ke akal, ke malakut. Langit. Fisiknya masih hidup karena emang kontraknya belum habis. Meninggal itu kan ajal itu namanya, ini disini kontrakan. Habis kontrak ketika ajal tiba. Ininya mesti ditemukan terus. Biar kita ingat, kita itu bukan penduduk bumi, kita itu manusia bukan makhluk bumi, cuma lagi ditugaskan di bumi dan kemudian memakai pakaian badan ini. Biar apa? Biar kalau permasalahan di bumi ini yang gak menjadi beban kitanya ruh. Ini seolah kita itu fisik ini. Dan kemudian masalah agama, masalah rohani jadi hal seolah hanya sepele, hanya sisa-sisa waktu. Padahal yang perlu harus kita. Coba lihat kita masing-masing. Ada yang baru tahu, oh iya ya, manusia itu bukan penduduk bumi. Tapi lagi jadi khalifah di bumi, mesti segera kembali lagi sebelum wafat rohaninya. Karena kalau sudah kembali, maka jadi khalifahnya itu dari sisi rohaninya, dari sisi nur, dari sisi jamaliyahnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Kalau memimpin di muka bumi ya masih dari sisi dirinya, masih dari sisi nafsunya, maka tidak benar.
hidup dari sisi Allah. Kita sama-sama terus berjuang. Oh yang lain enggak, ini ilmu ini terkubur tuh wawasan ini. Seolah melakukan suluk, seolah melaksanakan menjalankan thariqat itu hanya untuk kalangan kiai, santri, bukan untuk semua-muanya. Lalu kan sebagian ulama, sebagian kiai ada yang melarang thariqat, thariqat maksudnya bukan melarang, hati-hati dulu thariqat itu, hati-hati. Intinya bukan melarangnya, bukan nggak boleh thariqatnya, hati-hati dalam mencari gurunya. Karena thariqat itu tak hanya guru, tak hanya mengajarkan, tapi juga melahirkan. Seperti kita ada di muka bumi ini, diperantarai oleh ibunda kita, diwasilahi, disebabkan. Tak ada Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu
Sallallahu
Salam qawlan min rabbir rahim.
رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم اللهم إنا نسألك نتشفع إليك بنبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سر لا إله إلا الله اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا